Ya, kita lanjut cerita Syekh Abdul Qadir dan ketiga temannya. Setelah itu giliran Syekh Abdul Qadir Jilani. Si Wali Ghaus bilang gini, wa amma anta ya waladi Abdul Qadir. Kalau ente wahai anakku Abdul Qadir, katanya si Wali Ghaus, kharajata taltamisu barakatina. Kamu sengaja sowan ke dalam saya, tujuannya ingin mencari barokahnya Allah yang Allah titipkan di dalam diriku. Wa matlubuka insyaallah hasil, cita-citamu insyaallah tercapai. Katanya si Wali Ghaus, kamu akan jadi wali seperti aku. Kamu akan menjadi rajanya wali sesudah aku. Itu pesan gurunya Syekh Abdul Qadir. Makanya orang tidak pernah mondok pun tahu nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Allah SMS-kan di hati manusia masing-masing. Orang awam tahu nama Syekh Abdul Qadir. Tiap tahlilan Fatihahnya Syekh Abdul Qadir, kayak tidak ada wali selain Syekh Abdul Qadir, kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri min adzabin nari min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih membahas al-adab fi majlisil ilmu, tata krama atau etika di dalam menghadiri majelis mendengarkan ilmu atau ilmu dibacakan. Yang ke-15, cerita yang ke-15, yang bagi alla yubadirat tilmidu bil inkar idza wajada fil kitab au taqriri syaikhihi ma huwa khata'un indah. Alangkah baiknya bagi seorang murid, bagi seorang santri penuntut ilmu, tidak terburu-buru mengingkari, tidak terburu-buru mengiktiroti atau menentang, menyalahkan ketika menemukan di sebuah kitab atau keterangan gurunya ma huwa khata'un indah, sebuah keterangan atau sebuah tulisan yang salah menurut hatinya sendiri, menurut hati si murid itu. Bal yahmiluhu ilal mahamilil hasanah, bahkan dia alangkah baiknya mengarahkan ma huwa khata' itu sesuatu yang menurut dia salah, keterangan salah, tulisan salah secara nahwu, shorof atau pemahaman tafsir hadisnya, dia arahkan kepada mahamil al hasanah, persepsi yang baik,
pandangan-pandangan yang baik. La'allahu huwa alladzi akhta. Barangkali dia sendiri yang salah, bukan gurunya atau bukan musonep yang nulis ini. Musonep kan manusia, kadang nyusun kitab itu kurang fa-nya atau fa keliru qaf, titiknya asalnya 2 jadi 1. Namanya yang ngetik pun manusia. Barangkali bukan musonepnya yang salah, yang ngetik, yang nulis salah. Karena musonep itu kan juga manusia. Jadi menjaga adab kita, husnudon kita kepada pengarang atau husnudon kita kepada guru yang menerangkan. Kayak kita ngaji, saya sendiri pernah mengalami. Saya ngaji ke Al-Mahfula Yainawi Abdul Jalil, ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Menurut pendengaran saya, maknanya kiai itu salah. Kadang ada lafadz itu, satu lafadz punya 2 makna kan. Menurut pendengaran saya. Sampai saya penasaran, saya lihat teman saya di sebelah. Ternyata maknanya benar. Padahal kiai itu mengulangi makna itu ya sampai 3 kali. Satu pembahasan diterangkan, dimaknai sampai 3 kali. Pendengaran saya itu, tapi saya lihat menoleh ke sebelah saya. Maknanya benar. Menurut saya yang benar punya teman saya. Tapi saya dengarnya, telinga itu beda dengan pendengaran teman saya. Kadang seperti itu. Kadang Allah itu nguji hati kita. Apakah kita sombong, sok lebih alim dari guru kita? Kadang gitu. Merasa hebat, Jadi jangan nyalakan kiainya ya. Khawatir kita yang sengaja telinganya dibikin seperti itu sama Allah tanpa kita sadari. Jadi jangan nyalakan gurunya. Barangkali saya yang salah dengar gitu aja. Barangkali saya yang salah dengar. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan kiainya, apalagi musonep pengarang kitabnya. Karena pengarang kitab itu ya rata-rata waliyun min auliyaillah. Laulam yakun ulama, dawuhnya Syekh Abu Hanifah sama Imam Syafi'i, laulam yakun al ulama auliya. Kok seandainya ulama-ulama yang ngarang kitab bukan kekasih Allah, bukan wali Allah, maka nalillah waliyun, niscaya Allah tidak punya wali. Kalau pengarang-pengarang kitab itu bukan kekasih Allah, niscaya Allah tidak punya kekasih. Karena rata-rata waliullah itu orang yang ngerti Quran dan hadis, dan bukan hanya ngerti tapi diamalkan. Orang yang mengamalkan ilmu itu pastinya berarti fattabi'uni, ikut jejak langkah Nabi. Orang yang ikut jejak langkah Nabi, sebagaimana di surat Ali Imran janjinya Allah, yuhibbukumullah, maka pasti dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosanya Allah ampuni. Kayak gitu. Terus yang ke-16, man yas'al syaikhahu liyu'jizahu. Barang siapa yang bertanya kepada gurunya sengaja ingin melemahkan gurunya. Ada santri tanya ke gurunya ingin mempermalukan gurunya, biar gurunya susah jawab, padahal dia sudah tahu, cuma hanya ingin ngetes saja. Auliya rifa hal arafa syaikhu al jawab aula. Atau dia tanyanya dengan tujuan supaya dia ngerti apakah guru saya ini tahu jawaban pertanyaan saya, apakah tidak tahu jawabannya. Nah, ini berarti kan bukan tanya aslinya, tapi mempersulit jawaban karena ngetes gurunya. Sebagaimana di kitab Hasyiatud Dasuki itu ceritanya iblis datang menemui Nabi Idris alaihissalam menjelma sebagai Nabi Adam. Jadi iblis itu berwajah Nabi Adam. Datang ke Nabi Idris sedang jahit pakaian. Karena profesi Nabi Idris itu di samping beliau ulama juga kerja menjahit pakaian. Awaluman khotta bil qalam Idris. Orang pertama yang nulis sesuatu pakai pena itu Nabi Idris. Orang pertama yang jahit pakaian itu juga Nabi Idris. Pertanyaannya iblis ini kepada Nabi Idris ini tanya gini, apakah Allah bisa memasukkan dunia seisinya ke dalam wadah telur ini? Kan telur ini sekian ukurannya. Apakah Allah bisa?
memasukkan dunia seisinya ke dalam wadah telur ini? Tidak dijawab sama Nabi Idris, langsung ditusuk matanya pakai jarum yang dipakai jahit. Karena apa? Bukan berarti Nabi Idris tidak tahu jawabannya, tapi ini iblis yang tanya, seolah-olah meremehkan Tuhan. Bisa jadi dunianya yang Allah perkecil lalu seukuran telur, lalu dimasukkan ke dalam telur, atau telurnya yang Allah bikin besar. Kan bisa jadi kan, dijawab seperti itu kan bisa saja. Kita aja pasti tahu jawabannya kan. Tapi tidak dijawab karena Nabi Idris tahu kalau itu iblis, bukan Nabi Adam yang datang. Dari situ arti Nabi yang selain Nabi Muhammad SAW wujudnya bisa dijelmai. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Mereka hanya ngaku tidak bisa menyerupai persis kayak Rasulullah SAW. Makanya Nabi pernah menyampaikan di Sahih Bukhari Muslim, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdhah au ka'annama ra'ani fil yaqdhah wala yatamatsalu syaiton bi. Orang yang pernah mimpi ketemu aku dalam tidurnya, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun. Atau orang yang telah mimpi aku dalam tidurnya, melihat aku dalam tidurnya, maka dia seolah-olah sama seperti aku di saat bangun. Karena setan tidak bisa menyerupai wujudku. Itu hadis sahih. Jadi kalau kita mimpi Nabi itu asli Kanjeng Nabi, dengan catatan ngaku beliau. Dalam mimpi kita itu misal kita ketemu sosok berjubah putih atau apa bercahaya, lalu bilang ana Muhammad Rasulullah, berarti ya Kanjeng Nabi benar. Jangan kita ketemu orang berjubah putih dalam tidur terus bangun tidur, prediksi kita, persepsi kita itu Kanjeng Nabi, jangan kayak gitu, akan jadi fitnah besar. Sampai mubahalah, sampai sumpah Quran. Jadi saking takutnya tidak dipercayai. Kalau mimpinya benar, tapi apakah benar itu Kanjeng Nabi yang dalam mimpimu itu ngaku bahwasanya beliau Rasulullah? Apakah perasaan hatimu saja? Enggak, saya sebelum tidur ini mengamalkan sholawat yang khasiatnya untuk mimpi Kanjeng Nabi. Meskipun alasannya kamu seperti itu, kalau yang dalam tidurmu tidak ngaku Kanjeng Nabi, jangan langsung memvonis atau memastikan itu Kanjeng Nabi, jangan. Seperti itu. Enggak ngaku kok, langsung memprediksi, langsung mengatakannya itu Kanjeng Nabi, jangan seperti itu. Fitnahnya besar. Hadisnya sahih, tapi mimpimu belum tentu sahih. Ada hadis Nabi ru'yal mukmin, ada yang riwayat ar-ru'ya sholihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik atau mimpinya orang beriman itu satu juz, satu bagian dari 46 kenabian. Karena semua nabi itu mendapatkan wahyu lewat mimpi awalnya. Mimpinya para nabi jadi wahyu. Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih anaknya, jadi wahyu, jadi perintah. Disembelih beneran anaknya. Nabi pun pertama kali menerima wahyu ya lewat mimpi dulu. Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mimpinya para nabi itu wahyu, perintah Allah. Makanya orang beriman mimpi baik itu berarti mendapatkan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi baik berarti petunjuknya Allah. Kalau mimpi buruk, mimpi jelek, usahakan falatu hadis biha, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Oleh ta'awad biha, mintalah perlindungan kepada Allah agar mimpi burukmu tidak terjadi dalam dunia yang nyata. Falyatahawal anjambika, pindahlah posisi tidurmu setelah kamu bangun. Kalau kamu mimpi buruk tidur di sini, maka ketika ingin tidur lagi pindah tempat tidur. Berarti ini ada bekasnya setan. Terus yang terakhir, falyabsuk an yasarik salasan, meludahlah ke arah kiri 3 kali. Jadi sunnahnya Kanjeng Nabi itu, jadi tidak usah kita kebingungan bangun tidur galau banget karena mimpi buruk ya. Sudah meludah ke kiri 3 kali. Kenapa kiri? Karena kiri tempatnya setan. Kalau depan kanan itu tempatnya malaikat. Sulatan masa malaikat kita ludahi, nah, biar setannya pergi. Itu aja, jangan terlalu fanatik dengan mimpi. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dalam
ceritanya di surat Yusuf itu ketika mimpi ini ra'aitu fil manam ini ra'aitu ahada athara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat matahari, rembulan dan 11 bintang bersujud kepadaku. Cerita ke Nabi Yakub, abahnya alaihissalam. Nabi Yusuf cerita ke Nabi Yakub. Jawabannya Nabi Yakub gimana kepada Nabi Yusuf? Karena ini mimpi buruk. Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wa yakidu laka kaida. Wahai anakku Yusuf, jangan sampai kau ceritakan mimpi burukmu ini kepada saudara-saudaramu. Khawatir mereka melakukan tipu daya. Khawatir mereka menyakitimu karena hasud kepadamu. Jadi kalau mimpi buruk jangan diceritakan kepada siapapun. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Karena apa kok tidak boleh cerita? Karena semua putranya Nabi Yakub Allah beri kelebihan bisa mentakwil mimpi. Ketika Nabi Yusuf sama Nabi Yakub ngobrol, ada yang salah satu yang dengar, ada yang nguping, akhirnya cerita ke yang akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dijual, ditemukan oleh orang, dijual ke Raja Aziz, suaminya Siti Zulaikha. Akhirnya ibu tirinya jatuh cinta ke Nabi Yusuf. Akhirnya jadi fitnah besar itu. Kita lanjut ya. Karena apa? Kita kalau bertanya ilmu tidak boleh ngetes. Kecuali tujuannya gini. Kita sudah tahu jawabannya. Yang lain belum tahu. Sengaja tanya. Biar apa? Biar dibahas lagi. Biar yang lain yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Seperti itu tidak apa-apa. Bukan karena ngetes. Karena berarti ya sharing bersama kan. Nah, seperti itu. Oh saya sengaja ingin tanya. Karena hukum ini sudah sering terjadi di masyarakat, terus tidak semuanya tahu. Saya sudah dikasih tahu ilmunya sama Allah. Jadi tujuannya bukan ngetes yang ngajar, bukan. Karena biar dibahas ulang, biar diterangkan lagi, biar yang lain tahu. Gara-gara pertanyaan kita. Paham ya? Karena apa? Kita kalau tanya tidak boleh ngetes. Fa inna barokatal ilmi wa syekh tuslabu minhu. Karena keberkahan ilmu yang dibahas dan barokah gurunya itu akan sirna gara-gara kamu tanya ngetes itu. Apalagi gurunya tidak tahu jawab, akhirnya malu. Berarti kita sengaja ingin mempermalukan kiai kita, guru kita. Kemudian cerita yang ke-17 masih ada kaitannya dengan pembahasan barusan. Ini ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bacanya yang benar itu Al-Jilani. Kalau ditulis Latin itu G I L A N Y, Gilan. Bahasa Inggrisnya Gilan, bacanya ya Jilan. Karena Jim itu kalau orang Iran, Jim itu ditulis G. Makanya kalau dibaca Jibril, tulisannya Gibril kan ya. Gabriel Batistuta, main bola ada Jibril. Al-Jilani tulisan Latinnya Gilan, bukan Gilani bahasa Jawa. Gilani bahasa Jawa ya, Cici. Jilan bacanya Jilani. Tapi kalau orang Inggris bacanya Jailani. Orang Indonesia ikut Inggris, bukan ikut bahasa Arab. Kalau ikut bahasa Arab Jilani bacanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gilan itu kalau bahasa Inggris dibaca Jailani karena itu dibaca I. Jailani. Orang Indonesia ikut orang Inggris, bukan ikut orang Arab. Biasanya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasa ngomong Jailangkung itu. Jadi harokat fathah lebih enteng ke lidah daripada harokat kasrah. Al-Jilani yang sebangsa desa Jilan. Jilan itu nama tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilani. Di kota Tobaristan. Tobaristan itu masuk negara Iran kalau sekarang. Tapi beliau wafat di kota Baghdad, Irak. Orang Irak bisa terkenal ke seluruh dunia. Kapan ngasang baleho, ngasang pengumuman Syekh Abdul Qadir Jilani ini
wafatnya beliau pas tanggal 11 Rabiul Tsani. Tanggal 11 Rabiul Tsani. Oleh karena itu orang banyak merayakan Haul Syekh Abdul Qadir atau manakib Syekh Abdul Qadir pas malam 11. Aslinya malam 11 Rabiul Tsani. Rabiul Tsani bahasa Jawanya Ba'da Mulud. Rabiul Awal itu Mulud, Rabiul Tsani Ba'da Mulud. Kalau orang Madura Mulud itu molot ya. Rabiul Tsani rasol. Syekh Abdul Qadir Jailani ini qorinan fit talab li bani Sakko wa bani Abi Aswarun, mempunyai dua sahabat teman mondok. Syekh Abdul Qadir Jailani mondoknya kumpul sekamar belajar bareng sama dua sahabat karibnya yang bernama Ibnu Sakko sama Ibnu Abi Aswarun. Kenapa beliau memilih dua teman ini? Waqtara suhbatahuma likaunihima ahla dzakain wa fitnatin. Karena keduanya, Ibnu Sakko sama Ibnu Abi Aswarun, ini orang yang cendekiawan, intelektual, cerdas. Kayyasta'ina bihima inda muraja'atil masail wa halil muskil minha. Tujuan Syekh Abdul Qadir memilih dua orang ini untuk dijadikan alat bantu. Kalau beliau tidak ngerti masalah ilmu, bisa konsultasi ke temannya ini, bisa tanya langsung, melepas ilmu-ilmu yang membingungkan, menerangkan ilmu yang masih belum paham dengan tanya kepada kedua temannya ini. Kedua temannya ini cerdas. Jadi dari situ gini, kalau kita ngaji, milih duduk sama orang yang pinter. Jadi kalau kita lupa bisa tanya, apa katanya tadi itu, keterangannya. Jadi kesimpulannya gitu. Kalau ngaji milih kumpul duduk sama yang lebih pinter dari kita. Jangan sama-sama blow on-nya. Akhirnya tidak maju-maju. Jadi urusan ilmu kita pilih orang yang di atas kita. Urusan agama kita melihat orang di atas kita. Urusan akhirat, urusan ibadah juga lihat orang di atas kita. Tapi kalau urusan dunia, melihatlah orang yang di bawah kita. Idza nadhara ahadukum ila man fuddilah alaih fil mal wal khalqi fal yandur ila man huwa asfal minhu. Katanya Rasulullah SAW, kalau kamu ketemu orang yang urusan dunianya lebih tinggi dari kamu, untuk mengobati biar hati kamu tidak hasud, tidak iri, carilah orang yang derajat dunianya lebih rendah dari kamu. Jangan lihat orangnya di atas kamu urusan dunia. Kamu punya kendaraan motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Akhirnya akan muncul sifat hasud, iri kita. Kalau urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Biar apa? Biar hati kita tidak sombong. Kalau urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Biar hati kita tidak iri. Jadi untuk mengobati sifat sombong urusan akhirat ini, lihat orang yang lebih alim dari kita, lebih soleh dari kita, lebih banyak ibadahnya daripada kita. Biar kita termotivasi untuk meniru ibadahnya. Karena iri itu yang boleh dua orang. La hasada illa fisnataini. Iri itu hukumnya haram kecuali dalam dua hal boleh, yaitu iri kepada orang yang Allah beri kekayaan lalu ahli sodako. Kita boleh iri. Iri kapan aku bisa niru sodakonya orang itu. Orang itu diberi rezeki tambah sama, kapan aku ya Allah bisa kau beri rezeki lebih sehingga bisa jadi orang ahli sodako seperti itu. Iri yang boleh yang kedua, iri kepada orang alim, orang yang diberi ilmu, yang setiap harinya ilmunya diamalkan dan diajarkan ke orang lain. Ya Allah, kapan aku bisa jadi orang seperti itu, jadi orang alim yang bisa mengajarkan ilmu, kapan? Nah, akhirnya nanti kalau tidak kita, anak kita yang Allah kayakan yang jadi orang ahli sodako. Kalau tidak kita, maka anak kita atau cucu kita yang Allah alimkan. Saya pernah tanya ke almarhum bapak saya sendiri, Pak, sampean dulu mondoknya gimana? Katanya bapak saya, aku biar mondoknya bebel, goblok, sak kelas itu paling goblok aku. Tapi setiap aku nak ngerti keterangan guruku, aku doa.
Ya Allah, ngertikanlah anak saya besok kepada ilmu yang saya pelajari ini. Seperti itu ternyata. Jadi ketika kita jadi orang kaya gara-gara doanya guru atau doanya orang tua kita. Kita jadi orang yang kaya ilmu, pahamannya luas karena doa orang tua kita atau mbah-mbah kita yang Allah kabulkan. Jadi jangan sombong. Karena tirakat Syekh Abdul Qadir bisa jadi Syekh Abdul Qadir gara-gara doanya orang tuanya. Kiai Hamid jadi Kiai Hamid itu gara-gara orang tuanya, bukan karena Kiai Hamidnya yang hebat sendiri. Kalau enggak orang tuanya, mbahnya dulu yang pernah doa kepada Allah, akhirnya diberi keturunan seperti itu. Kita lanjut cerita. Syekh Abdul Qadir punya teman siapa tadi? Syekh Ibnu Saqo dan Syekh Ibnu Asyurun. Hatta innahum ijtama'u wa tasyawaru ala ayakhruju indal ghaus. Sampai ketiga orang ini, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ibnu Saqo dan Syekh Ibnu Asyurun, kumpul bareng dan rembukan bareng karena sudah lulus mondoknya, ingin sowan ke wali Qutbul Ghaus pada saat itu, rajanya wali pada saat itu. Ingin sowan, ingin ngalap barokah. Ketika ya apa kita sekarang bertiga sowan ke dalamnya wali yang terkenal itu, wali Ghaus itu Qutbul Ghaus. Di wali itu jabatan tertinggi itu Qutbul Ghaus. Kedua Qutbul Aqtab. Ketiga itu Aqtab. Piro-piro kutub. Jadi kutub itu banyak. Kutub itu apa? Sumbu poros dunia. Di bawahnya Aqtab ada imamain, dua imam. Di bawahnya imamain ada autad, wali yang jadi paku bumi dunia. Terus di bawahnya autad ini ada abdal, wali yang posisinya menjadi pengganti para nabi di muka bumi, yang tugasnya doain umat. Ada yang terkenal, ada yang tidak Allah bikin terkenal. Ada yang nampak seperti orang biasa, tidak potongan ulama sama sekali. Ada yang nampak ulamanya, kelihatan ngajarnya, kayak ya Hamid itu abdal. Ra'isul abdal itu kalau di kitabnya itu Zen, Ra'isul abdal, pimpinan abdal yang ngelantik wali-wali abdal itu Nabiullah Khadir alaihissalam. Makanya Nabi Khidir itu ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Tapi khairul umur ausatuha, katanya Senawi Banten di kitab Nurul Dolam, paling baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Kayaknya nabi, kalau nabi bukan rasul, ya bukan wali. Kalau rasul pasti nabinya. Jadi Nabi Khidir itu nabi. Pendapat yang kuat. Setelah ketiganya Syekh Abdul Qadir, Ibnu Saqo dan Ibnu Asyurun ini sepakat mau sowan ke dalamnya wali Ghaus. Wa kana al-Ghaus rajulan masyhuran bil ibadah was shalah, terkenal ahli ibadah dan soleh. Wa yuzaru min kulli nawahi, dan ribuan orang berkunjung ke rumahnya dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negara, sowan ke dalamnya wali Ghaus. Akhirnya Syekh Abdul Qadir sama kedua temannya pingin sowan juga. Wa kana maskanuhu tahtal bilad, sedang tempat tinggalnya ada di pelosok desa yang sangat dalam. Hidup di pegunungan, di perkampungan terpencil. Wal Habib Abdul Qadir Al-Jilani yahussuhuma ala ziyarati. Si Abdul Qadir menyarankan kedua temannya agar sowan ke dalamnya wali tersebut. Falamma azamu alal khurud qala Ibnu Saqo akhruj indal Ghaus bimas'alatin awisah. Ketika ketiganya sepakat ingin sowan beneran, Ibnu Saqo bilang gini, teman yang satunya, yang pertama, aku pingin sowan, tujuanku ingin tanya ilmu yang sulit dijawab, dan saya masih belum paham. Memang saya ditanyai orang tidak ngerti jawabannya, saya pingin tanya ke wali Ghaus itu tentang satu ilmu, satu masalah ilmu yang masih belum aku pahami. Katanya Ibnu Saqo, fas'aluhu anha awisatin, yang sulit dijawab. Fas'aluhu anha fayatahayyaru fiha la yadri ma yaqul. Ternyata Ibnu Saqo tanyanya bukan hanya tanya, sengaja ingin ngetes biar si wali Ghaus fayatahayyar, kebingungan jawab. Lah
yadri ma yakul, tidak tahu jawabannya. Jadi temannya Syekh Abdul Qadir yang bernama Ibnu Saqo, sowannya niatannya ingin tanya ilmu yang sulit dijawab, untuk ngetes biar si wali ghaus kebingungan jawab ilmu yang saya tanyakan. Jadi ngetes kewaliannya. Wa qala Ibnu Abi Asurun, teman yang kedua dari Syekh Abdul Qadir yang bernama Ibnu Abi Asurun, bilang gini, wa ana as'alu an mas'alatin la arahu madza yaqul fiha. Kalau saya tanya ilmunya bukan karena ngetes, karena memang saya tidak tahu jawabannya. Saya ingin tahu jawaban wali ghaus itu karena saya sendiri tidak tahu jawabannya. Kalau Ibnu Saqo tanyanya ingin ngetes biar kebingungan yang jawab. Faqala lahu, akhirnya kedua teman Syekh Abdul Qadir yang bernama Ibnu Saqo sama Ibnu Abi Asurun tanya ke Syekh Abdul Qadir, wa anta ya Abdul Qadir, kalau ente apa tujuan sowannya? Kalau kami berdua ya seperti itu tujuannya. Ibnu Saqo tujuan tanya ilmu karena ngetes, Ibnu Abi Asurun memang tanya ilmu yang masih belum tahu jawabannya. Tidak ada tujuan ngetes. Kalau kamu sendiri Abdul Qadir, apa niatan kamu sowan? Faqala, lalu Syekh Abdul Qadir yang masih muda pada saat itu jawab gini, wa ana akhruj ilaih li ziyarah multamisan min barakatihi ghairu sa'ilin lahu an syai'in. Kalau aku tujuan sowannya, katanya Syekh Abdul Qadir, hanya untuk ziarah kepada wali itu karena ingin menuai barokah yang Allah titipkan di wali tersebut. Tidak ada tujuan untuk bertanya ilmu sama sekali. Fa inna mithla hadza masyghulun bima huwa a'zam min dzaka. Karena seorang wali kutub, apalagi Qutbul Ghaus, rajanya wali di seluruh dunia, itu Allah sibukkan terhadap sesuatu yang lebih penting daripada pertanyaan kita itu. Beliau seorang rajanya wali yang diurus, yang dipikirkan, yang didoakan setiap hari manusia dan bangsa jin seluruh dunia. Buat apa saya tanya-tanya? Saya niatannya ingin dapat barokah yang Allah titipkan di wali. Ini perlu kita tiru. Nanti kita ziarah ke wali yang masih hidup maupun wali yang sudah meninggal dunia, niatannya itu kayak Syekh Abdul Qadir. Niat ngalap barokah yang Allah titipkan di wali yang kita ziarahi. Itu. Kalau Ibnu Abi Asurun niat dapat barokah ilmunya. Kalau Ibnu Saqo niat ngetes ilmunya, ngetes kewaliannya. Wa yal hadratul ahadiyah as-samadiyah. Apa kesibukan seorang wali ghaus? Sibuk menghadirkan hati kehadirat al-ahadiyah as-samadiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaju ala hadhil maqasid wan niyat. Ketiga orang ini sowan dengan niatan masing-masing. Fadakku alaihi babadar, sesampainya di rumah wali yang bersangkutan, ketiga-tiganya ngetuk pintu rumahnya wali tersebut. Wa fataha lahumul ghaus, akhirnya dibukakan pintunya, suruh masuk ke rumahnya. Wa abta'a alaihim fil khuruj ilaihim. Sesudah dipersilakan masuk, si wali ghaus ini tidak langsung nemoni tamu tiga ini, pemuda tiga ini, Syekh Abdul Qadir, Ibnu Saqo sama Ibnu Abi Asurun, tidak langsung ditemui. Masuk ke dalam rumahnya lama, ke dalam kamarnya, entah ngapain, entah sholat, entah wiritan, pokoknya tidak ditemui langsung. Ba'da muddatin dakhala alaihim wa huwa mughdab. Selang beberapa waktu yang lama, beliau si wali ghaus langsung nemui ketiga pemuda ini dalam keadaan marah besar. Wa huwa mughdab labisun khil'atal wilayah, mengenakan pakaian kewalian. Yang asalnya pakaian biasa tiba-tiba keluarnya jubah putih, udengan. Wa qala lahum, si wali ghaus bilang ketiga pemuda ini, wa amma anta ya Ibnu Saqo. Ibnu Saqo tadi niatan sowannya apa? Ibnu Saqo niatan sowannya untuk apa? Ngetes kewalian, ngetes ilmunya biar enggak tahu jawabannya. Si wali ghaus bilang gini kepada Ibnu Saqo, amma anta ya Ibnu Saqo. Langsung ngerti namanya Ibnu Saqo, padahal belum tanya.
Amma anta ya ibn Saqo kharajta ilaina nakhtabiruna an mas'alati kadza fajawabuha kadza wa hiya fi kitabi kadza fi sahifati kadza wa bayyana lahu dzalik. Wahai Ibnu Saqo, kamu datang ke rumahku ingin ngetes ilmuku, ingin ngetes kewalianku. Kamu ingin bertanya ilmu ini kan? Jawabannya seperti ini. Keterangannya ada di kitab ini, halamannya sekian, dijelaskan dengan detail. Wa qala lalu ukhruj, pulang kamu, pergi dari rumahku. Fa inni arona rol kufri talah tahibu baina adlaik. Aku melihat wajah kekafiran berkobar di antara tulang rusukmu. Aku melihat wajah kekafiran di antara tulang rusukmu, berkobar di antara tulang sumsummu, tulang rusukmu. Pergi kamu dari rumahku. Itu wali Ghaus ini marah besar kepada Ibnu Saqo yang tujuannya ngetes. Wa ma anta ya ibn Abi Asurun. Setelah itu Ibnu Saqo pergi, tinggal 2 orang, Ibnu Abi Asurun sama Syekh Abdul Qadir Jilani, yang waktu itu masih belum punya santri sama sekali, masih pemuda, belum nikah. Kalau ente Ibnu Abi Asurun fa kharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin litaromanakul fiha wa hiya kadza wa jawabuha kadza fi kitabi kadza ukhruj fa inni arad dunya takhza alaika. Wahai Ibnu Abi Asurun, kamu datang menemui aku, datang ke rumahku, tujuannya hanya ingin tanya ilmu yang masih belum kamu pahami. Tidak apa-apa, saya jawab. Jawabannya seperti ini, keterangannya ada di kitab ini, halamannya sekian. Saya melihat dunia mengejar kamu. Pergi kamu, keluar dari rumahku. Sudah pulang kamu. Tapi nak marah ke saya Ibnu Abi Asurun, si wali Ghaus ini. Saya melihat dunia mengejar kamu. Jawabannya gitu. Karena apa? Barokah ilmunya, dunianya ngejar. Barokah kealimannya, dunianya yang ngikut. Kayak Nabi Sulaiman disuruh milih ilmu, apa pangkat, apa harta. Tapi Nabi Sulaiman milih ilmu, jadi orang alim. Akhirnya dijadikan raja yang kaya, punya pangkat raja. Ini kerajaannya besar. Di zaman Nabi Sulaiman menguasai seluruh dunia. Ada 5 raja yang kepemimpinannya menguasai seluruh dunia. Keterangan kemarin saya keliru, saya bilang 4, yang benar itu 5 di kitab Fawaidul Mukhtar, di kitab Futuhatul Ilahiyah, kitabnya ini. Itu ada 5 raja yang di masanya memimpin seluruh dunia. Yang 2 dari orang kafir, yaitu Raja Namrud, musuhnya yang pernah bakar Nabi Ibrahim. Yang satunya raja kafir itu Raja Bukhtanasor, raja yang pernah jajah Masjidil Aqsa. Periodenya sesudah Nabi Sulaiman bin Daud, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini raja kafir yang di masanya menguasai seluruh bumi. Raja Namrud sama Raja Bukhtanasor. Ada 3 raja yang di masanya menguasai seluruh bumi dari orang beriman. Yang pertama Nabi Sulaiman bin Daud, yang kedua Raja Iskandar Dzulqarnain, yang ceritanya disebutkan di surat Kahfi, yas'alunaka an Dzulqarnain. Yang ketiga belum dilantik, siapa? Yaitu Imam Mahdi. Jadi ada 5 raja. Nanti dilantiknya baru sesudah Dajjal meninggal, dibunuh oleh Nabi Isa, dan sudah matinya Ya'juj Ma'juj. Baru nanti ini seluruh agama Islam mendirikan khilafah Islamnya seluruh dunia. Fatakunu millatan wahidatan. Makanya di Al-Qur'an ada ayat wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Orang yang dingertikan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, semuanya akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal dunia. Semuanya akan masuk Islam, ikut ajaran Rasulullah SAW. Nabi Isa turun ke bumi bukan
meneruskan syariat Injil, tapi meneruskan syariat Quran. Karena apa? Karena Nabi Isa juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Di samping umat juga sahabatnya Nabi, karena pernah ketemu Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kita lanjut cerita Syekh Abdul Qadir dan ketiga temannya. Setelah itu giliran Syekh Abdul Qadir Jilani. Si Wali Ghaus bilang gini, wa amma anta ya waladi Abdul Qadir. Kalau ente wahai anakku Abdul Qadir, katanya si Wali Ghaus, kharajata taltamisu barakatina. Kamu sengaja sowan ke dalam saya, tujuannya ingin mencari barokahnya Allah yang Allah titipkan di dalam diriku. Wa matlubuka insyaallah hasil, cita-citamu insyaallah tercapai. Katanya si Wali Ghaus, kamu akan jadi wali seperti aku. Kamu akan menjadi rajanya wali sesudah aku. Itu pesan gurunya Syekh Abdul Qadir. Makanya orang tidak pernah mondok pun tahu nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Allah SMS-kan di hati manusia masing-masing. Orang awam tahu nama Syekh Abdul Qadir. Tiap tahlilan Fatihahnya Syekh Abdul Qadir, kayak tidak ada wali selain Syekh Abdul Qadir, kan ya? Wa ka'anni bika taqul qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Seolah-olah aku bilang kepadamu wahai Abdul Qadir, katanya gurunya si Wali Ghaus ini, telapak kakiku ini berada di atas lehernya semua wali di seluruh dunia. Jadi aku bilang seperti ini, seolah-olah aku bilang kepadamu, telapak kakiku ini berada di atas lehernya semua wali di seluruh dunia. Ini pesan gurunya seperti itu kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi kelak kamu akan mencapai derajat Sultanul Aulia sama seperti aku. Jadi semua makom kewalian di seluruh dunia itu kamu yang megang nanti. Itu pesan gurunya seperti itu. Telapak kakimu berada di atas lehernya semua wali di seluruh dunia. Fakhraju jami'uhum min indil Ghaus. Sesudah ketiga-tiganya pergi pulang dari Wali Ghaus ini, fama madot muddatun yasira illa wadu'iya ibnu Saqqa bi amril malak li ayyasira ila ulama inna sara fayujadiluhum li anna malikahum talaba min malikil muslimin a'lama ahli baladihi liyujadiluhu. Tidak lama dari kisah ini, Ibnu Saqqa diundang oleh Raja Islam, karena semua orang menyarankan si Raja Islam ini ditantang debat oleh ulama Nasrani, ulama Kristen. Suruh ngutus duta, delegasi, biar debat agama dengan orang Kristen. Jadi ulamanya orang Islam suruh utus, suruh debat dengan ulamanya orang Kristen. Ketepatan semua orang nyarankan Ibnu Saqqa lah yang pantas debat. Akhirnya Ibnu Saqqa diundang oleh Raja Islam ini untuk hadir di debat frontal itu, debat bersama ulama-ulama Kristen, pendeta-pendeta Kristen waktu itu. Di anna malikaum tolak, karena Raja Kristen minta Raja Islam agar mengutus orang alim di antara orang Islam. Siapa kira-kira yang pantas? Suruh datang kemari debat dengan pendeta-pendeta Kristen. Fajama'a ahlal balad fadalluhu ala ibni Saqqa, ala ibni Saqqa. Setelah itu singkat cerita Ibnu Saqqa diutus beneran untuk hadir ke forum debat itu. Kayak sekarang itu debat murtad sama mu'alaf gitu, kayak gitu. Sudah debat perbandingan Injil, Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru sama Al-Quran. Wa qalu huwa al-azka wal a'lam. Dan semua orang Islam bilang dialah Ibnu Saqqa lah orang yang paling cendekiawan, orang yang paling intelektual, yang paling alim, yang paling cerdas.
Fa'amarahu ayartahila li jihadin nasara. Akhirnya diutus untuk menghadiri forum debat dengan orang Kristen itu. Falamma wasala biladahum ra'a imra'atan nasroniyatan fa'ashiqaha waftatana biha. Waftutina biha. Bacanya benar, waftutina biha. Setelah sampai di forum debat, Ibnu Sako ini melihat ada gadis Kristen yang sangat memukau perhatiannya, yang sangat cantik jelita. Akhirnya Ibnu Sako jatuh cinta ke gadis itu. Ternyata setelah ditanyai, si gadis itu anaknya Romo, anaknya pendeta Nasrani. Nggak jadi debat, jatuh cinta. Debatnya tetap terlaksana, menang Ibnu Sako. Tapi karena kemudian dia fakhotobaha min abiha, dilamar. Anaknya siapa kamu? Anaknya pendeta itu. Akhirnya Ibnu Sako bilang ke pendetanya, saya jatuh cinta ke anaknya jenengan, boleh nggak saya nikahi, saya masukkan Islam. Fa'abah, si pendeta itu tidak mau. Nggak, saya tidak mau menerima lamaran kamu. Ila ayyadkhula fi dinihim, dengan catatan kamu yang ikut anak saya. Kalau kamu jatuh cinta kepada anak saya, kamu yang harus masuk Kristen, bukan anak saya yang disuruh masuk Islam. Hanya pikir panjang Ibnu Sako, masa saya membuang agama saya. Fadakhala dinahum wa tanassara. Akhirnya murtad beneran, masuk Kristen beneran. Bener pesannya wali Ghaus tadi apa? Saya melihat wajah kekafiran, api kekafiran berkobar di dalam tulang rusukmu. Ini masuk Kristen, teman. Padahal orang alim ini, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Gara-gara apa? Sul adab kepada orang yang Allah cintai. Itu masalahnya itu. Dia sok alim, sok hebat. Dia lupa diri. Yang memberi ilmu itu Allah. Terus dia membenci kekasih Allah, Allah yang tidak terima. Makanya ada hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang pernah menyakiti kekasihku, aku umumkan peperangan untuknya. Ini maksudnya ini, kualat ini. Wa amma Ibnu Abi, nas'alullah as-salama wal afiyah min dzalik. Kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan, agar kita tetap husnul khotimah, terus Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa amma Ibnu Abi Asorun fawallahul malik amrul auqaf was shadaqat. Setelah mendengar berita kalau Ibnu Sako yang diutus debat ini ternyata masuk Kristen, akhirnya si raja Islam memasrahkan urusan wakaf, urusan laziswa, badan amil zakat wakaf ini dipasrahkan kepada temannya Syekh Abdul Qadir yang satunya, yang bernama Syekh Ibnu Abi Asorun, yang tadinya tanya ilmu betul-betul tulus karena tidak paham. Syekh Wali Ghaus ini melihat dunia mengejarnya, akhirnya dipasrai urusan dunia, urusan wakaf dan sodakoh, zakat. Fa'atat ad-dunya ilai min kulli janibin. Syekh Ibnu Abi Asorun gara-gara ilmunya, barokah ilmunya, dunia mengejarnya dari segala macam penjuru. Jadi orang yang kaya raya gara-gara ilmunya. Wa arafa anna hadza min da'watil Ghaus. Yang jelas ini karena barokah doanya si Wali Ghaus yang disawani. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya yang dapat membantu kita menghindar dari maksiat. Tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa mengerjakan taat ibadah kecuali sebab dibantu oleh Allah yang maha luhur dan yang maha agung. Wa ammal Habibu Abdul Qadir Al-Jilani fa innahu balaghal maqamal aliyah. Sesuai doanya si Wali Ghaus, ternyata si Abdul Qadir menampaki makom tertinggi, menjadi sultanul aulia, menjadi Wali Ghaus sama seperti beliau. Hatta soro yakul, sampai si Abdul Qadir kalau sudah bilang gini, di masanya si Abdul Qadir masih hidup, kalau si Abdul Qadir bilang seperti ini, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin, telapak kakiku ini berada di atas lehernya semua para wali di seluruh dunia. Fabalagha sautuhu jami'al auliya. Suaranya si Abdul Qadir di Baghdad, Irak bisa didengar oleh seluruh wali di seluruh dunia. Entah itu wali yang dari bangsa manusia maupun wali yang dari bangsa jin. Semuanya mendengar suaranya si Abdul Qadir ngomong, telapak kakiku berada di atas lehernya wali seluruh dunia.
Wa taqta'u lahu ru'usahu, semua wali di seluruh dunia kalau Syekh Abdul Qadir mengucap seperti itu menundukkan kepalanya inda maqalihi hadza wa ad'anu lahu, dan nurut perintah Syekh Abdul Qadir. Jadi langsung SMS-nya dari Baghdad, sinyalnya seluruh dunia. Jangan dibilang wali itu hanya Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Qutbul Ghaus itu kalau sudah meninggal akan Allah pasrahkan ke Qutbul Ghaus berikutnya. Sampai sekarang ada Qutbul Ghaus, Raja Mahdi. Nanti di akhir zaman yang jadi Qutbul Ghaus ya Imam Mahdi. Sekarang siapa Allah a'lam. Makanya setiap hari kita jangan lupa Fatihah ke Imam Mahdi. Semoga kita dapat barokah yang Allah titipkan di dalam jiwa raga Imam Mahdi, karena beliau yang mendapatkan nur Nabi Muhammad secara sempurna. Barokahnya beliau kita juga menggapai Lailatul Qadar di Ramadan ini dan Ramadan di tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Allah ampunkan semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan mbah-mbah kita, dosa keluarga, anak istri kita, dan Allah jaga seluruh keturunan kita sampai hari kiamat menjadi hamba Allah yang soleh, takwa, zahir batinnya, mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyat wa lakuniyatin sholihah wa ala kulli man salafus sholeh bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil anbiya wal auliya al madhkura asma'uhum bi hadhil qissah. Amin. Bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulannya terakhir saya ingatkan lagi, minimal ketika kita berkunjung ke dalamnya wali yang masih hidup atau kita ziarah ke makamnya wali yang sudah meninggal dunia, itu niatannya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, niat menjemput barokah Allah atau ilmunya Allah yang Allah titipkan di wali yang kita kunjungi rumahnya atau kita ziarahi makamnya. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.